Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aga Latifa dengan NIM 2023 31184 dari kelas Kecerdasan Buatan G. Nah, di sini saya akan membahas tentang tugas yang telah diberikan berupa ujian akhir semester dengan format soal, yaitu yang pertama, buat produk AI seperti model machine learning, games, atau lainnya untuk bidang energi atau kelistrikan dengan menerapkan algoritma mesin learning atau teknik pencarian atau lainnya. Deskripsikan produk yang dibuat dan tahapan pembuatannya. Kemudian soal yang kedua, yaitu membuat program dari produk AI yang telah dipilih dari soal nomor satu tadi. Kemudian yang ketiga adalah membuat video yang menjelaskan penyelesaian nomor satu dan nomor dua. Nah, kemudian di sini saya akan menamai produk AI saya, yaitu Peak Load Warning Simulator. Dengan isinya yang pertama, deskripsi produk dan fitur utamanya, yang kedua, algoritma dan teknik yang diterapkan, yang ketiga, tahapan proses, dan yang keempat, yaitu kesimpulan. Yang pertama, itu deskripsi produk dan fitur utama dari produk AI saya. Di sini, saya membuat aplikasi web interaktif bernama Peak Load Warning Simulator yang dirancang untuk mensimulasikan kondisi beban listrik rumah tangga secara real-time. Tujuan utama saya adalah memberikan edukasi tentang pentingnya efisiensi energi dan potensi bahaya dari penggunaan listrik yang berlebih. Aplikasi ini memungkinkan saya untuk mengatur status beberapa perangkat rumah tangga seperti AC, mesin cuci, setrika, rice cooker, TV, dan komputer. Saya dapat mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat tersebut, dan sistem akan menghitung total daya yang telah digunakan. Nah, kemudian produk ini memiliki fitur. Yang pertama, real-time monitoring. Di sini saya bisa melihat daya listrik yang sedang digunakan dan statusnya terhadap kapasitas maksimumnya. Yaitu di sini saya membuat kapasitas maksimumnya itu 2200 W. Kemudian, terdapat auto shutdown cerdas. Nah, jika beban mendekati batas maksimum, sistem akan secara otomatis mematikan perangkat dengan prioritas rendah terlebih dahulu. Kemudian terdapat juga notifikasi dan peringatan. Aplikasi ini menampilkan pesan peringatan saat beban listrik mencapai tingkat yang berbahaya. Kemudian terdapat juga saran penghematan energi. Saya mendapatkan tips hemat listrik sesuai kondisi saat ini. Kemudian terdapat visualisasi beban. Tersedia grafik dan warna indikator yang membantu saya memahami status penggunaan dari dayanya. Nah, kemudian algoritma dan teknik yang diterapkan. Dalam mengembangkan sistem ini, saya menggunakan beberapa algoritma dan teknik kecerdasan buatan yang sederhana namun efektif. Nah, yang pertama, saya menerapkan rule-based expert system yang menggunakan aturan if-then untuk membuat keputusan. Sistem ini bekerja dengan cara mengecek kondisi beban listrik dan memberikan respon yang sesuai. Misalnya, nih, jika beban mencapai 80%, maka sistem akan memberikan peringatan. Jika beban mencapai 95%, sistem akan memunculkan tombol untuk mematikan perangkat tertentu. Saya juga menggunakan greedy algorithm untuk sistem auto shutdown. Algoritma ini bekerja dengan memilih perangkat yang akan dimatikan berdasarkan prioritasnya terlebih dahulu. Sistem akan selalu mempertahankan perangkat dengan prioritas tinggi dan mematikan perangkat dengan prioritas rendah terlebih dahulu. Cara kerja algoritma ini adalah dengan mengurutkan perangkat berdasarkan tingkat kepentingan, kemudian mematikan perangkat satu persatu hingga beban turun ke level aman. Nah, kemudian tahapan prosesnya, analisis yang pertama adalah analisis dan perancangan. Menganalisis kebutuhan sistem, termasuk kapasitas listrik maksimal, jenis perangkat, dan skenario beban, serta membuat diagram alur yang menggambarkan transisi antar status, ringan ke overload. Kemudian pengembangan, yaitu mengembangkan aplikasi ini menggunakan HTML untuk struktur halamannya, CSS untuk tampilan visual, dan JavaScript sebagai logika utama sistem. Kemudian mengatur setiap perangkat sebagai objek dengan properti nama, daya, status aktif, dan prioritas. Saya juga membuat fungsi untuk menghitung total konsumsinya, menentukan level bebannya, memicu auto shutdown, serta menampilkan notifikasi dan tipsnya.
Kemudian terakhir yaitu pengujian dan validasi. Yang pertama yaitu unit testing, memastikan setiap fungsi bekerja sesuai harapan. Yang kedua integration testing, yaitu mengecek apakah semua bagian, yaitu logika dan tampilannya sudah berjalan dengan sinkron. Yang ketiga itu simulasi user. Saya sendiri mencoba berbagai skenario untuk memastikan kemudahan dan keakuratan sistemnya. Nah, kemudian untuk kesimpulannya, nah melalui proyek ini saya belajar bagaimana membangun sistem cerdas yang mampu membuat keputusan otomatis berdasarkan kondisi real time. Seperti kita memantau konsumsi daya, mengklasifikasikan tingkat beban listrik, serta melakukan tindakan preventif seperti auto shutdown untuk menjaga keamanan instalasi listrik. Aplikasi ini membantu saya memahami pentingnya manajemen energi terutama dalam menghindari beban puncak atau peak load, dan memaksimalkan efisiensi penggunaan daya listrik sehari-hari. Nah, kemudian kita akan membahas tentang programnya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code, yaitu berupa programnya HTML. Nah, pada style, di sini saya stylenya menggunakan warna-warna yang interaktif di mata. Kemudian div class untuk header-nya. Di sini header-nya atau judulnya, saya menggunakan namanya yaitu Peak Load Warning Simulator. Kemudian untuk judul di bawahnya itu simulasi peringatan beban puncak listrik dengan sistem otomatis. Kemudian untuk div class di bagian devices section itu berisi daftar perangkat elektronik rumah tangga seperti AC, TV, komputer, dan lain-lainnya. Nah, nantinya akan di-render oleh JavaScript secara dinamis ke elemen bernama device grid pada bagian ini. Nah, kemudian untuk status panel, yaitu yang ini, nah, di sini menampilkan status daya listrik saat ini, termasuk berapa total daya yang terpakai, berapa persentase dari total kapasitasnya, itu maksimumnya 2200 W. Kemudian kategori bebannya, itu ada beban ringan, sedang, puncak, atau overload. Nah, kemudian untuk tombol-tombolnya nih, terdapat ada dua tombol penting, yaitu aktifkan atau menonaktifkan, yaitu auto shutdown. Kemudian kita mematikan semua perangkat jika darurat. Terdapat dua pilihan, jika kita menekan auto shutdown, maka dia akan mematikan perangkat-perangkat yang prioritas rendah terlebih dahulu. Jika kita menggunakan matikan semua perangkat, maka sistem akan mematikan semua perangkat yang telah diaktifkan tadi. Nah, kemudian untuk elemen notifikasi itu tersedia div khususnya, yaitu ada notifikasi otomatis saat perangkat dimatikan. Terdapat peringatan overload, terdapat juga tips hemat energi. Nah, kemudian CSS yang saya gunakan di atas tadi itu supaya terlihat rapi, interaktif, serta mudah dipahami. Di mana warna hijau untuk beban ringan, orange untuk medium, orange yaitu medium atau beban sedang, merah untuk beban puncak, serta merah tua itu sistem jika overload. Nah, kemudian pada bagian cons devices, itu masing-masingnya memiliki properti. Name itu adalah nama perangkat. Power itu adalah konsumsi daya dalam watt. Aktif itu statusnya itu on atau off. Icon itu emoji-emoji seperti icon-iconnya. Serta priority itu angka prioritas auto shutdown-nya. Jika semakin besar, maka semakin mudah dia dimatikan. Kemudian terdapat juga cara-cara untuk tips-tips untuk menghemat energi. Nah, jika dia masih ringan, maka dia akan menampilkan tulisan sistem bekerja optimal, pertahankan penggunaan yang efisien, serta gunakan perangkat sesuai kebutuhan untuk menghemat listrik. Nah, jika bebannya sedang, itu matikan perangkat yang tidak digunakan untuk menghemat daya, hindari penggunaan AC bersamaan dengan setrika atau mesin cuci, serta gunakan timer pada perangkat yang mendukung fitur tersebut. Nah, jika bebannya puncak, maka terdapat notifikasi penghematan yaitu segera matikan perangkat berdaya tinggi seperti AC atau setrika. Kemudian, gunakan hanya perangkat yang benar-benar diperlukan. Hindari menggunakan lebih dari dua perangkat berdaya tinggi bersamaan, serta pertimbangkan untuk menggunakan perangkat secara bergantian.
Jika overload, maka terdapat notifikasi, jangan paksakan sistem melebihi kapasitas maksimal, gunakan perangkat secara bertahap, tidak bersamaan, periksa instalasi listrik jika sering terjadi overload. Di sini terdapat toggle devices, yaitu function untuk toggle devices-nya atau device key-nya, yaitu untuk mengubah status on atau off perangkat ketika diklik. Nah, kemudian bagian update status itu digunakan untuk menghitung total daya tadi, yaitu dari total power, kemudian menentukan persentase terhadap maksimum kapasitinya, kemudian untuk mengubah status beban, yaitu ringan, sedang, puncak, serta overload, dan menampilkan warna indikator yang sesuai, serta menampilkan peringatan atau tips-tips penghematan energi dan menjalankan auto shutdown jika fitur aktif. Nah, kemudian untuk toggle auto shutdown ini, itu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur shutdown secara otomatis. Persentasenya, jika persentasenya besar dari 100%, maka itu power saving tips-nya itu overload. Nah, jika persentasenya besar dari 80, itu puncak. Jika persentase besar dari 60, maka itu medium. Jika untuk ringan, maka itu di bawah dari 60. Nah, jadi secara umum, mekanisme kerja simulasi secara umumnya yang tadi adalah pengguna menyalakan atau mematikan perangkat lewat UI-nya. Nah, JavaScript akan mengupdate status perangkat, menghitung total daya, mengecek apakah status beban sudah kritis. Nah, jika iya, kita jalankan auto shutdown-nya, serta menampilkan peringatan dan tips-tipsnya. Program di sini itu berjalan secara real time, tanpa perlu di-refresh. Kita akan mencoba menjalankan programnya. Nah, di sini terdapat judulnya yaitu Peak Load Warning Simulator dengan judul di bawahnya itu simulasi peringatan beban puncak listrik dengan sistem otomatis. Nah, di sini terdapat berbagai perangkat listrik yaitu ada AC, mesin cuci, setrika, rice cooker, TV, dan komputer. Jika kita menyalakan AC terlebih dahulu. Nah, jika kita menyalakan AC, maka bebannya hanya ringan, yaitu 1.200 watt dari 2.200 watt. Maka itu persennya itu 54,5. Terdapat juga saran penghematan dayanya, jika sistem bekerja optimal, pertahankan penggunaan yang efisien. Kita gunakan perangkat sesuai kebutuhan untuk menghemat listrik. Nah, jika kita menyalakan AC dan mesin cuci, maka dia akan beban puncak, yaitu 2.000 watt per 2.200 watt. Nah, terdapat juga tombol peringatan atau tampilan peringatan dengan tampilannya itu beban listrik mendekati batas maksimal. Matikan beberapa perangkat. Kemudian terdapat saran penghematan daya, segera matikan perangkat berdaya tinggi seperti AC atau setrika. Gunakan hanya perangkat yang benar-benar diperlukan, hindari menggunakan lebih dari 2 perangkat berdaya tinggi bersamaan, serta pertimbangkan untuk menggunakan perangkat secara bergantian. Nah, jika kita matikan mesin cuci dan kita hidupkan TV, maka berikut adalah tampilan beban sedangnya, yaitu 1.350 watt per 2.200 watt. Maka persennya itu 61,4%. Saran penghematan dayanya, matikan perangkat yang tidak digunakan untuk menghemat daya. Hindari menggunakan AC secara bersamaan dengan setrika atau mesin cuci. Gunakan timer pada perangkat yang mendukung fitur tersebut. Nah, jika kita ingin mencoba jika bebannya overload, maka kita akan mengaktifkan semuanya. Maka terdapat tombol bahaya dengan tulisan bahayanya yaitu sistem overload. Matikan perangkat segera untuk mencegah kerusakan. Serta saran-saran penghematan dayanya, jangan paksakan sistem melebihi kapasitas maksimal. Gunakan perangkat secara bertahap, tidak bersamaan. Periksa instalasi listrik jika sering terjadi overload. Nah, jika overload, maka kita akan mencoba fitur aktifkan auto shutdown. Jika kita mengaktifkan auto shutdown-nya, maka dia akan kembali ke beban ringan tadi, yaitu 1.200 watt per 2.200 watt. Maka dia akan mematikan perangkat-perangkat yang prioritas rendah dan mengaktifkan yang prioritas tertinggi terlebih dahulu, yaitu AC. Kemudian, jika kita menonaktifkan, maka dia akan tetap berada di beban ringan.
Nah, kemudian jika kita matikan semua perangkat, maka dia akan mematikan semua perangkat dan kembali ke 0 watt. Dengan saran penghematan yaitu sistem bekerja optimal, pertahankan penggunaan yang efisien, gunakan perangkat sesuai kebutuhan untuk menghemat listrik. Sekian dari saya, Ala Latifa, tentang penjelasan mengenai Peak Load Warning Simulator atau simulasi tentang beban listrik rumah tangga. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.